Oke teman-teman, selamat datang di vlog RS900 Saputra. Nah, video kali ini saya mau membahas lensa Nikon IPS 28mm f1.8 nano ya, yang ring gold teman-teman. Nah, secara fisik lensa ini memiliki bodi yang terbuat dari plastik full ya. Jadi dia hanya ada tekstur kulit jeruk ya, layaknya seperti kamera Nikon kebanyakan ya. Terus juga dia juga memiliki tombol on dan off autofocus, nggak ada tombol VR dan lain-lain ya. Untuk bodinya ini kurang lebih panjangnya seperti ini ya. Kalau diukur pakai jari ini sampai ke hood itu 8 jari. Kalau diukur pakai bodinya aja ini hanya 6 jari teman-teman. Dan keunggulan lensa yang bodinya plastik seperti ini ya, dia enteng teman-teman dibandingin lensa-lensa yang terbuat dari metal ya lainnya ya. Karena ini lensa tergolong premium sebenarnya teman-teman. Memang orang mengharapkan bodi yang lebih kokoh ya. Tapi kalau dia punya bodi yang seperti ini juga punya keuntungan, jadi lebih enteng ya, apalagi kita bawa motret seharian teman-teman. Nah, yang paling penting ya dari lensa nano ini adalah coatingnya teman-teman, karena coating lensa nano inilah yang diandalkan, itulah yang menandakan lensa ini atau membedakan lensa ini kelasnya dibandingkan lensa yang di bawahnya teman-teman. Nah, lensa ini sudah saya coba memotret di dalam ruangan yang memang cahayanya itu cahaya ruangan ya teman-teman ya. Untuk autofocusnya itu lumayan cepat teman-teman dengan cara bidik ya, tapi kalau di live view emang agak sedikit lambat. Itu mungkin mekanisme dari kamera ya, bukan dari lensa aja ya teman-teman. Terus juga untuk ketajamannya di bukaan f1.8 atau bukaan terbesarnya dia memiliki ketajaman yang menurut saya sangat tajam teman-teman. Walaupun ini kategori lensa wide ya, kita nggak hanya kejar bokeh atau tajamnya aja, kita kejar tajam secara keseluruhan ya. Karena peruntukan lensa ini sebenarnya buat lensa motret landscape mungkin ya, atau untuk motret kalau di wedding ya seperti saya suka motret foto bersama yang memang kita nggak bisa mundur terlalu jauh ya, jadi bisa menggunakan lensa 28mm ini teman-teman. Nah, untuk distorsinya sendiri ya, tentunya lensa 28mm pasti punya distorsi. Saya udah motret tadi, kalian bisa lihat di sini hasilnya ya. Nah, ini adalah beberapa foto yang saya potret ya, kalian lihat sendiri ya, di garis-garis wall moldingnya itu kelihatan ya kalau dia ada sedikit belokan sedikit atau sedikit distorsi ya, nanti itu kelihatan, tapi nggak terlalu jelas teman-teman, walaupun motretnya dari jarak lumayan dekat ya. Kalian bisa lihat kanan kiri sudutnya. Nah, kurang lebih begitulah ya. Tips saran saya ya, kalau motret orang ya, kalian harus sisain space ruang di kanan kirinya, jangan mepet banget kanan kiri ada orang habis. Karena biasanya lensa yang punya distorsi atau lensa wide dia akan memberi efek distorsi, dan kalau di efek itu terjadi di manusia akan terlihat tidak proporsional dan kurang enak dilihat dan jelasnya pasti ya. Nah, terus menurut saya ya, lensa 28mm ini sebenarnya nanggung teman-teman untuk kategori wide. Karena enaknya kalau mau lensa yang benar-benar wide ya, yang wide nggak terlalu ultra wide, itu di 24mm. Jadi sebenarnya ini punya kembaran juga, bukan kembaran sih, punya lensa 24mm nya yang wide-nya itu sedikit lebih wide, lebar dari ini, dan juga memang udah familiar dipakai ya di vokal yang 24mm itu ya. Kalau 24mm itu ada 2470, ada 24mm fix ya. Banyak lah pokoknya ya, ada 24 AMD juga ada. Jadi ada beberapa pilihan 24mm yang memang itu standar wide lebar ya, enaknya gitu kalau mau potret wedding ya teman-teman. Apalagi 2470 kalian bisa zoom in dan zoom out ya. Nah, untuk lensa ini sendiri ya, ketajaman di kanan kirinya itu memang nggak setajam di tengah teman-teman, sedikit berkurang, tapi nggak seperti saya pernah punya lensa 2485 ya, yang seri biasa G biasa untuk full frame. Itu lumayan tajam menurut saya, apalagi di f4,5 nya ya, jadi dia lumayan tajam menyeluruh sampai ke kanan kiri. Dan ini juga tajam seperti itu, sama aja. Nah, perbedaannya ya, kalau di foto indoor ya, lensa ini sebenarnya hampir mirip aja teman-teman tajamnya, tapi dia bisa f1.8 alias bisa menghasilkan bokeh saat kalian butuh motret hal-hal tertentu ya. Jadi kalian bisa motret wide dan juga bisa dapat efek yang bokeh atau tajamnya itu bertumpu di tengah teman-teman ya. Terus juga kalau mau perbedaan lagi ya lensa ini ya, lensa nano ini saya belum pernah coba langsung kena cahaya matahari langsung ya. Kebetulan saya cobanya indoor aja teman-teman. Harusnya ya dengan coating nano dia lebih bisa menangkal cahaya langsung dari depan, matahari dari depan lebih baik dibanding 2485 yang pernah saya miliki dulu ya. Harusnya dia lebih baik, dan mungkin nanti akan kita coba dalam bentuk video juga ya, dalam bentuk video short untuk coba langsung. Kebetulan saya dapat pinjam lensa ini termasuk cepat ya, jadi saya nggak punya waktu banyak buat coba explore. Tapi yang jelas saya kasih tahu ke kalian ya, lensa ini di f1.8 nya tajam, saya coba di f5 juga tajam ya, apalagi f2, f5, f ke atas ya. F2.8 nya nah yang paling penting teman-teman, karena di f2.8 itu
aperture yang sebenarnya paling ideal ya kalau kalian mau ngejar foto itu yang tajam dan juga punya cahaya yang lebih banyak masuk ke dalam kamera, jadi nggak perlu nge-extend ISO itu terlalu tinggi ya. Nah teman-teman, di sini ada beberapa foto yang sudah saya coba foto pakai f1.8. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa, bokehnya juga seperti apa, terus ketajaman di titik tengahnya itu seperti apa. Nah untuk lebih detailnya kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti saya kasih link hasil foto-fotonya biar kalian bisa riset sendiri nih seperti apa lensa ini dari segi ketajaman serta distorsinya ya teman-teman, serta mungkin kalian ada penilaian sendiri lah dari lensa ini teman-teman. Kalau menurut saya ya lensa ini untuk harga yang nggak bisa dibilang murah ya, karena lensa 28mm ini bekasnya itu 5-6 jutaan ya. Kalian mending beli lensa 24mm lah, lebih wide lagi kalau mau ngejar wide-nya ya. Karena lensa 24mm itu harganya juga nggak beda jauh lah dari harga ini, paling nambah 800 sampai 1 jutaan ya. Tergantung kondisi tadi ya. Jadi bisa dapat lensa yang lebih lebar, atau bila perlu kalian investasi lah ke lensa 24-70 kalau kalian bergerak di bidang wedding atau apalagi foto studio teman-teman. Karena Focalength 24-70 itu lebih fleksibel untuk pemotretan momen ya teman-teman. Nah secara keseluruhan itu aja sih teman-teman review saya tentang lensa ini. Tapi jika kalian memang dapat lensa ini dengan harga yang lumayan murah ya, karena lensa ini juga banyak yang jual harganya itu ternyata di bawah pasaran ya, saya cek-cek. Karena mungkin 24mm ini nggak sefamiliar atau nggak banyak diminati seperti 24mm ya, jadi mungkin orang mau jual cepet. Nah jadi punya lensa 28mm menurut saya untuk kategori liputan, dokumentasi, atau buat foto keluarga bersama udah lumayan cukup lah. Untuk 28mm ini di ruangannya saya saja biasa pakai 35 ya, tapi kalau memang ruangannya sempit ya baru ganti lagi ke lensa yang lebih lebar teman-teman. Karena 35mm menurut saya distorsinya masih lebih aman ya untuk pemotretan foto bersama ya, dibandingkan di bawahnya atau Focalength yang lebih kecil lagi teman-teman. Nah itu aja teman-teman, jadi lensa ini review singkatnya saya tentang lensa ini, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.